Hai teman-teman, di sini kami akan menyampaikan argumentasi tentang haruskah penggunaan sampah plastik dilarang. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Hai teman-teman, perkenalkan saya Dinda Nindesova, absen 1. saya Anissa Ria Shauni Alfa, absen 2. Hai, saya Rafif Nova Rizkulo, absen 26. Hai, saya Remelki Yasminarula, absen 28. Saya Rio Bagus Wijaya, absen 30, dan teman saya yang sedang dispen, Sabrian Agam Nusantara, absen 32. Sampah plastik sangat sulit terurai oleh lingkungan dan membahayakan makhluk hidup. Oleh sebab itu, beralih ke kantong yang lebih ramah lingkungan seperti kantong kertas yang mudah terurai atau kantong lain yang dapat dipakai ulang adalah hal yang bijak. Pencemaran plastik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat sebagai dampak dari pertumbuhan sektor dan industri penggunaan plastik, seperti industri makanan dan minuman yang diperkirakan akan tumbuh 5-7% dan terus meningkat pesat. Berdasarkan analisis Global Plastic Action Partnership, kemampuan Indonesia dalam mengumpulkan sampah diperkirakan hanya 39% dengan kapasitas daur ulang hanya 10%. Hal ini menjelaskan kebocoran sampah sampai ke laut akibat sampah yang tidak terkelola dari darat. Keberadaan sampah plastik di laut membahayakan kesehatan kita. Salah satunya dalam bentuk mikroplastik dalam makanan kita. Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengungkapkan 80% ikan teri yang ditangkap di perairan Indonesia telah tercemar mikroplastik dan setiap orang Indonesia dapat menelan hingga 1.500 partikel mikroplastik dari konsumsi ikan setiap tahun. Mikroplastik dan bahan kimia plastik yang masuk ke dalam tubuh akan berdampak secara besar, seperti gangguan metabolisme manusia dan menimbulkan risiko ekosistem dan kesehatan masyarakat. Karena permasalahan sampah plastik berdampak besar bagi kehidupan kita, maka transformasi untuk mengurangi penggunaan plastik harus segera dilakukan. Banyak negara dan kota di dunia yang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi jumlah sampah dan plastik mereka. Menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua sebesar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Kantong plastik adalah salah satu benda yang sering digunakan dan bisa memudahkan dalam membawa barang-barang. Kantong plastik menjadi benda yang tidak bisa terlepaskan dalam keseharian. Menurut kami, penggunaan plastik harus dilarang karena penggunaan dampak yang buruk untuk lingkungan. Dampak yang pertama, mencemari air dan tanah. Sifat plastik yang sulit terurai membuat terjadinya pencemaran pada air dan tanah di lingkungan sekitar. Yang kedua, mengganggu fungsi tubuh. Plastik berbahaya bagi kesehatan manusia karena adanya kandungan kimia pada kantong plastik. Kandungan kimia inilah kemudian menyebabkan terjadinya gangguan fungsi tubuh terutama bagi hormon. Kantong plastik memiliki kandungan polutan, salah satunya polychlorinated biphenyl yang bisa mengganggu hormon pada tubuh. Yang ketiga, menghasilkan limbah. Kantong plastik merupakan jenis sampah yang sulit terurai sehingga bisa berdampak pada hasil limbah yang semakin banyak. Keempat, merusak ekosistem laut. Kantong plastik bisa menjadi limbah yang pembuangannya akhirnya berada di laut. Endapan sampah plastik inilah yang kemudian bisa merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem laut. 5. Membutuhkan waktu lama untuk terurai. Plastik yang membutuhkan waktu lama agar bisa terurai. Hal ini terjadi karena kantong plastik memiliki rantai karbon yang panjang, sehingga mikroorganisme sulit untuk mengurainya dengan cepat, sehingga jika terus menumpuk akan menjadi limbah yang merugikan bagi lingkungan. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kantong plastik dapat menyebabkan kerugian bagi lingkungan dan makhluk hidup. Oleh karena itu, mulai sekarang kurangilah penggunaan kantong plastik yang bisa merusak lingkungan sekitar dan jagalah ekosistem di darat atau di laut dengan selalu membersihkan agar ekosistem di Indonesia tetap terjaga.